Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab yang terbaru, yaitu bab 4252 sampai bab 4255. Oke, kita langsung aja. Bab 4252. Faktanya, pada tubuh Ye Chen, dia selalu menyimpan 3 jenis ramuan, yaitu pil penyebar darah dan penghemat jantung, pil permajaan, dan bahkan pil budidaya. Dan alasan mengapa dia meminta Gu Qiugi untuk mengirim pil penyebar darah dan penghemat jantung, bukan pil permajaan, karena di satu sisi dia merasa pamannya baru saja dikeluarkan dari pelelangan pil permajaan. Jika Gu Qiugi membawa pil permajaan, kemungkinan besar identitasnya akan terungkap. Tetapi di sisi lain juga, dari hatinya bahwa kakeknya masih agak sulit untuk dilepaskan. Menurutnya, efek obat pil penyebar darah dan penghemat jantung sudah cukup untuk menyelamatkan kakeknya. Jadi, mengapa harus menggunakan pil permajaan? Terlebih lagi, ayahnya telah menderita banyak diskriminasi dalam keluargaan pada saat itu. Dan dia memerlukan pil penyebar darah dan penghemat jantung untuk membayar keluhannya dengan kebijakan. Dan tidak perlu terus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Gu Qiugi tidak tahu kebimbangan di hati Ye Chen. Dia hanya tahu bahwa situasinya mendesak dan dia tidak boleh menunda. Jadi, dia buru-buru berkata, "Kakak Ye Chen, kalau begitu, aku akan pergi ke bandara sekarang." Ye Chen berkata, "Jangan terburu-buru, tunggu sebentar. Kamu nelpon dulu dan meminta Dou Dou untuk mengatur penerbangan. Dan aku juga akan meminta Wan Po Jun untuk mengatur beberapa penerbangan. Seorang tentara wanita akan menemanimu dan harus memastikan keselamatan pribadimu." Gu Qiugi mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menelpon Chen Dou Dou." Pada saat ini, Dou Dou baru saja mendatangi kontrak dengan perwakilan keluarga Fei. Dengan harga nominal $1, tempat pertunjukan yang baru saja dibeli keluarga Fei telah dibeli kembali. Begitu panggilan Gu Qiugi datang, dia tidak sabar untuk menjawab panggilan itu dan berkata dengan penuh semangat, "Nona Gu, keluarga Fei telah menjual tempat itu kepada kita. Ini terlalu luar biasa. Apa yang kamu dan kakak Chen lakukan? Apakah sudah tiba?" Gu Qiugi buru-buru berkata, "Dengan adanya kakak Ye Chen, masalah itu sepele." Setelah itu, dia buru-buru berkata, "Dou Dou, cepat dan atur pesawat untukku. Aku akan terbang ke Los Angeles segera. Biarkan kru mempersiapkannya. Semakin cepat, semakin baik." "Ah," Dou Dou bertanya dengan heran. "Nona Gu, kita akan melakukan latihan terakhir besok, dan pertunjukan dimulai lusa. Apa yang kamu lakukan di Los Angeles saat ini? Ini akan memakan waktu setidak 7 atau 8 jam. Nona Gu berseru, "Oh, ini mendesak. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan sekarang. Kamu cepat dan buat pengaturan untukku. Jika berjalan dengan baik, aku dapat kembali malam ini dan tidak akan menunda latihan besok." "Oke," Chen Dou Dou tak berdaya dan berkata, "Kalau begitu, aku akan memanggil kru sekarang." Nona Gu mendesak, "Biarkan mereka bergegas lebih cepat. Aku akan pergi ke bandara sekarang." "Baiklah, kalau begitu." Nona Gu menutup telepon dan berkata kepada Ye Chen, "Kakak Ye Chen, kalau begitu, aku akan berangkat ke bandara sekarang." Ye Chen berdiri dan berkata, "Aku akan mengantarmu ke sana." Nona Gu meraih lengannya dan berkata dengan genit, "Kakak Ye Chen, jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, pergi saja denganku. Masalah besar adalah kamu dapat menungguku di bandara. Kamu tidak harus pergi untuk menetap." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Fei Yanzhong dan Fei Kexin akan berada di sini malam ini. Aku menyiapkannya untuk keluarga Fei. Hadiah itu juga harus dihormati."
Masih banyak hal yang menunggu untuk aku lakukan di sini. Jadi, kita hanya bisa berpisah. Baiklah, Nona Gu tahu bahwa Ye Chen memiliki hal yang untuk dilakukan. Jadi, dia berkata dengan patuh, "Kalau begitu, aku akan pergi sendiri. Dan aku akan datang kembali untuk menemuimu sesegera mungkin setelah aku selesai." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4253. Pada saat ini, Lia Lin di lantai bawah telah kehilangan minatnya untuk minum. Dia melambaikan kepada Chen Zhaozong dan berkata, "Bos, aku menaruh uangnya di meja untukmu." Chen Zhaozong mengulurkan kepalanya, melirik tumpukan uang kertas $100 di atas meja, dan berkata dengan cepat, "Detektif Li, Anda tidak dapat menggunakan uang sebanyak itu. Anda dapat menyimpannya." Lia Lin berkata, "Saya tidak memberikan uang ini. Ini diberikan oleh uang. Itu diberikan oleh teman saya. Bagaimana saya bisa memasukkannya ke dalam saku saya? Anda dapat menyimpannya. Saya pergi." Setelah itu, dia berdiri dan menyeka mulutnya dengan tisu, berbalik dan berjalan keluar. Ketika Chen Zhaozong melihat dia keluar, dia benar-benar lega. Dia tidak takut Lia Lin akan mengetahui identitasnya sebagai imigran ilegal, tetapi dia hanya takut bahwa dia akan menyadari bahwa dia telah bertemu dengannya dan kemudian menghubungkan hilangnya Fei Haoyang dengan dirinya. Ye Chen dan Nona Gu telah mengunjungi kedainya lebih dari sekali. Begitu dia ketahuan, Lia Lin pasti dapat menemukan Ye Chen di sepanjang jalan. Kasus hilangnya Fei Haoyang tidak berjalan mulus. Lia Lin tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Hanya karena petunjuk tersembunyi dengan baik, tetapi begitu dia menemukan petunjuk dan meraih tali, dia bisa memimpin seluruh kasus keluar. Saat dia memikirkannya, ketika dia melihat Ye Chen dan Nona Gu juga berjalan, dia buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tuan Muda Ye, mengapa kamu turun?" Detektif Li itu baru saja keluar. Aku rasa dia belum pergi. Ye Chen buru-buru berkata, "Paman Chen, kami harus pergi dulu karena ada sedikit masalah yang mendesak. Kembalilah padamu." Begitu Chen Zhaozong mendengar bahwa Ye Chen sedang buru-buru, jadi dia tidak berusaha menahannya. Dia pertama-tama berjalan ke pintu dan melihat keluar. Melihat Lia Lin sudah masuk ke dalam mobil, pergi dan berkata, "Mobil Inspektur Li telah pergi. Jika kamu sedang buru-buru, pergilah dulu. Jika kamu membutuhkanku, katakan saja." "Oke, Paman Chen." Setelah Ye Chen dan Nona Gu mengucapkan selamat tinggal pada Chen Zhaozong, dia masuk ke dalam mobil dan bergegas menuju ke bandara. Pada waktu yang sama, lebih dari 10.000 meter di atas permukaan laut di benua Eropa, Fei Yanzhong dan Fei Kexin sedang duduk dan gugup di jet bisnis. Di kabin, Yuan Jiku dan Su Woli sama-sama memejamkan mata dan beristirahat. Sementara kakek dan cucu menatap kegelapan di luar jendela dengan linglung. Setelah helikopternya tiba di Colombo, ibu kota Sri Lanka, mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi selanjutnya. Ketika mereka naik ke pesawat, tidak ada yang memberitahu mereka kemana tujuan pesawat itu. Pada saat ini, pesawat terbang di atas awan tebal dan tidak mungkin untuk membedakan arah dan posisi, sehingga kakek dan cucu bahkan lebih gelisah. Fei Yanzhong menatap keluar jendela untuk waktu yang lama, dan mau tidak mau bertanya kepada Fei Kexin dengan suara rendah, "Fei Kexin, menurutmu, kemana Tuan Ye akan mengatur kita? Pesawat telah terbang selama beberapa jam. Jika ini akan ke Suria, itu akan segera tiba, bukan?" Fei Kexin mengangguk, mengingat peta dunia dengan hati-hati dan berkata, Seharusnya memakan waktu setidaknya 6 jam untuk terbang dari Sri Lanka ke Suria. Sudah 7 jam sejak kita melepas landas. Jika kita pergi ke Suria, pesawat sudah akan turun lebih awal. Tetapi sekarang pesawat masih terbang dengan normal. Aku kira kita masih lebih awal dari tujuan. Fei Yanzhong mengerutkan kening dan bertanya, "Pada kecepatan ini, tidak peduli ke arah mana Anda pergi, aku khawatir ini akan keluar dari Asia."
Tuan Ye tidak lagi bermaksud membiarkan kita pergi ke Surya, tetapi memiliki peraturan lain untuk kita. Fei Kexin berkata setuju. Sangat mungkin untuk keluar dari Asia, tetapi tidak jelas kemana harus pergi dari Asia. Dia memandang Fei Yanzhong dan berkata dengan serius, "Kakek, jangan terlalu khawatir. Tuan Ye pasti akan memberi kita pengaturan yang tepat." Fei Yanzhong mengangguk, tetapi masih berkata dengan sedih, "Aku yakin dan percaya kepada Tuan Ye, tetapi perasaan yang tidak ketahuan ini masih sedikit tidak nyaman. Aku tidak takut sesuatu akan terjadi padaku. Aku hanya takut kamu akan terlibat olehku dan berada dalam bahaya." "Tidak," Fei Kexin berkata dengan sangat tegas. "Karena Tuan Ye telah membantu kita, dia tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi bahaya lagi. Tidak peduli kemana pesawat ini terbang, bahkan jika itu terbang ke New York, kita bersama Tuan Ye, aku tidak takut." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4254. Bandara JFK di New York, kedua jet pribadi itu lepas landas dengan selisih waktu 20 menit. Di pesawat yang lepas landas pertama adalah An Chong-kyu, paman tertua Ye Chen, duduk di pesawat, dan pesawat yang lepas setelah itu adalah Nona Gu yang memegang pil penyembuh darah. An Chong-kyu dalam keadaan kebingungan saat ini. Hatinya penuh dengan tantangan dan keinginan untuk ayahnya, dan dia tidak pernah berpikir untuk membagi harta Anja setelah kematian ayahnya. Selain itu, dia juga tahu betul bahwa ayahnya adalah tulang punggung keluargaan. Jika dia mati saat ini, seluruh keluargaan akan terluka parah. Karena itu, jauh di dalam hatinya tidak ingin menderita seperti itu. Dibandingkan dengan keluarga lain, keluarganya relatif bersatu dan hampir tidak ada konflik antara saudara dan saudarinya. Hal utama mengapa keluarganya begitu bersatu adalah kematian An Cheng-ki yang tidak beralasan. Kematian An Cheng-ki tidak hanya membuat keluargaan sangat menderita, tetapi juga membuat keluargaan menyalahkan diri mereka sendiri selama bertahun-tahun. Semua orang tahu bahwa jika keluargaan dapat mendukung pilihan An Cheng-ki dan mendukungnya untuk menikah dengan keluarga Ye, maka An Cheng-ki tidak akan pergi dengan Ye Changmin dan membawa Ye Chen ke Yanjing. Setelah Ye Changmin putus hubungan dengan keluarga Wade dan menetap di Jinding. Pergi ke Yanjing adalah pilihan yang tidak berdaya bagi keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang. Jika An Chia mendukung kuat An Cheng-ki pada waktu itu, An Cheng-ki dan suaminya dirugikan di Yanjing, mereka pasti akan membawanya Ye Chen kembali ke rumah orang tuanya untuk segera menetap. Dalam hal ini, tragedi mengenaskan itu tidak mungkin akan terjadi. Juga sejak kecelakaan An Cheng-ki dan Ye Changmin, Ye Chen yang dijadikan penerus untuk mengelola keluargaan. 5 kata keluarga dan kemakmuran telah menjadi satu-satunya filosofi manajemen keluarga. Di bawah promosi lelaki tua itu selama bertahun-tahun, keluarga secara bertahap terbiasa mengutamakan keluarga dalam segala hal. Begitu ada sesuatu yang bertentangan dengan keharmonisan keluarga, keluarga harus diprioritaskan tanpa syarat. Setelah bertahun-tahun, keluarga An di bawah kepemimpinannya memang jauh lebih bersatu daripada keluarga besar lainnya. Apalagi, lelaki tua itu memang sangat bijaksana dan sangat teliti dalam struktur fungsional seluruh keluarga. Dia membiarkan An Chong-kyu yang memiliki kepribadian yang relatif lembut, An Kai-feng anak kedua yang memiliki kepribadian yang agak relatif kuat, bertanggung jawab di luar, dan An Zhaonan ketiga untuk membantu An Kai-feng di seluruh organisasi industri keluarga, dan yang termuda adalah An Yoyo mengatur keuangan untuk mengawasi pekerjaan dan hukum Anja. Pada saat yang sama, ia juga memberi An Chong-kyu dan An Yoyo hak veto di bawah Dewan sebagai mekanisme pemutus arus pada saat krisis untuk mencegah An Kai-feng bertindak sewenang-wenang. Begitu keluarganya mengalami masalah, semua anak akan memasuki rumah dan mendengarkan An Chong-kyu. Ketika mereka meninggalkan rumah, 3 saudara lelaki dan perempuan lainnya akan berunding dan memutuskan apa yang dikatakan An Chong-kyu.
Begitu An Kai-feng ingin bertindak sewenang-wenang, An Yoyo yang paling tahu urusan keuangan dan hukum dapat menggunakan hak veto untuk menggunakan kendalinya. Begitu An Kai-feng ingin bergabung dengan An Jonan, dan An Yoyo juga dapat membuat rencana lain. An Chong-kyu juga dapat menggunakan hak veto untuk melebur dan menghindari resiko bagi An Jia. Keempat kakak beradik ini tampak saling bekerja sama, dan mereka juga saling menyimbangkan. Namun, organisasi struktur ini ketat, tetapi sebenarnya juga memiliki bahaya tersembunyi yang besar. Jika tidak ada keharmonisan dalam keluarga, maka tidak mau akan menimbulkan intrik dan pertikaian di antara semua pihak. Tapi untungnya, keluarganya bersatu, jadi mereka berempat selalu bekerja sama dengan sangat baik. Setiap orang dari mereka dapat mendahulukan kepentingan keluarga, dan bahkan jika ada perbedaan pendapat, mereka dapat memperlakukannya secara objektif dan didiskusikan secara demokratis. Justru karena struktur inilah lelaki tua itu tiba-tiba sakit krisis. An Kai-feng, An Zhao-nan, dan An Yoyo semuanya telah meletakkan semua bisnis dan bergegas pulang. Pada saat yang sama, mereka juga menunggu An Chong-kyu yang lebih tua untuk kembali memimpin gambaran besarnya. Pada saat ini, Nonagu duduk di pesawat dan melihat pil yang disegel lilin di dalam kotak plastik putih di tangannya. Dia sangat bersemangat. Meskipun dia juga tahu bahwa dalam kasus ini, dia seharusnya tidak merasa seperti ini. Tetapi, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Karena, Ye Chen benar-benar membiarkan dirinya pergi ke rumah kakek dan neneknya sebagai tunangannya. Ini, di mata Nonagu, adalah pengakuan Ye Chen terhadapnya yang sangat berharga. Dibandingkan dengan ambiguitas sebelumnya, sikap Ye Chen kali ini, menurut pendapatnya, merupakan kemajuan yang sangat besar. Namun, Nonagu tidak tahu bahwa alasan Ye Chen membiarkannya mengaku sebagai tunangannya didasarkan pada premis bahwa Nonagu belum dapat menemukan dirinya sendiri. Nonagu memiliki kontak pernikahan dengan dirinya sendiri dan dapat dibenarkan baginya untuk mengunjungi Anja sebagai tunangannya. Tapi, bagaimana dia bisa berpikir bahwa ini akan menjadi dorongan besar bagi Nonagu? Di sore hari, sebuah pesawat Chongqing mendarat di landasan pacu pribadi, sebuah villa di pinggiran Los Angeles. Ini adalah villa tempat dia tinggal di Los Angeles. Seluruh villa tidak hanya mencakup area yang luas, tetapi juga memiliki 3 landasan pacu pribadi, serta jumlah hanggar sedang dan besar, di mana setidaknya 5 atau 6 jet pribadi dengan ukuran berbeda diparkir di sana. Ketika keluarga An membeli tanah ini, mereka membangun bandara di villa mereka. Namun, hal semacam ini tidak jarang terjadi di Amerika Serikat yang jarang penduduknya. Bintang Hollywood John Travolta yang membintangi film Pulp Fiction memiliki villa pribadi dengan 2 landasan pacu kecil. Seorang bintang memiliki sumber keuangan seperti itu, apalagi keuangan terkaya seperti Anja. Begitu pesawat An Chong-kyu mendarat di landasan pacu di villa, pesawat ini meluncur langsung ke bangunan utama villa. Bangunan utama ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai villa. Area konstruksinya sangat besar dan keseluruhannya berbentuk U yang sedikit lebih besar dari rata-rata hotel resort bintang 5. Ini pada dasarnya adalah sebuah kota kecil, tidak hanya memiliki berbagai tempat tinggal, rekreasi, hiburan, dan area perkantoran, tetapi juga dilengkapi dengan rumah sakit sendiri. Bibi Ye Chen yang paling kecil, Ang Yoyo, menunggu di lantai bawah saat ini. Pesawat berada di tepat depan gedung taxiway, begitu sisi ini berhenti, mobil boarding di sana langsung menuju untuk menyelesaikan docking dengan pintu kabin. Saat parka dibuka, An Chong-kyu berdiri turun dengan cepat. Saat parka dibuka, An Chong-kyu berlari turun dengan cepat dan melihat An Yoyo berdiri di bawah matanya. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata, "Yoyo, bagaimana kabar ayah?" Air mata An Yoyo terus mengalir dan sambil menyeka dengan tangannya, dia tersedak.
Kondisi ayah sangat buruk. 1 jam yang lalu, Hong Tianxi datang dengan pil penopang hidup. Tetapi setelah ayah meminumnya, ia tidak membaik sama sekali. Dokter mengatakan bahwa berbagai indikator ayah terus menurun dan dia mungkin tidak dapat melewati malam ini. Hong Tianxi mengatakan bahwa kondisi ayah terlalu serius. Jika dia meminum pil perpanjangan hidup lebih awal, mungkin masih efektif. An Chong Kyu memarahi dengan marah. Pil perpanjangan hidup. Jika kamu tidak dapat melanjutkan hidupmu, apa yang kamu sebut pil perpanjangan hidup? Kembalikan Tianxi Hong, itu dia pembohong. An Yoyo buru-buru berkata, saudaraku, Hong Tianxi juga sangat baik. Dia awalnya berencana untuk mundur selama 5 tahun, dan dia akan keluar dalam 5 bulan. Ibu mengirim seseorang untuk mengundangnya, dan dia datang segera setelah tahu. Selain itu, pil untuk melanjutkan hidup pada awalnya adalah harta To ketika diturunkan. Totalnya ada 3, dan Hong Tianxi hanya memiliki 1 yang tersisa. Di masa lalu, beberapa orang lelah hanya ratusan juta dolar untuk membelinya. Tetapi dia tidak menjualnya. Akhirnya dia mau memberikan dan melayani ayah. An Chong Kyu dengan dingin, benda rusak itu bahkan mungkin bukan 10.000 pil permajaan. Dan harta To, apa yang ada di sana? Jadi aku tidak takut tertawa ketika mengatakannya. Setelah itu, dia dikuasai dengan putus asa. Jangan sampai itu terjadi. Di mana ayah bawa aku ke sana? Setelah itu, dia kuasai dengan putus asa. Jangan sampai Setelah itu, dia dikuasai dengan putus asa. Jangan sampai itu terjadi. Di mana ayah? Bawa aku ke sana. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi. See you.